Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Billy dari Sambat Sahabat. Mumpung Syawal nih ya, jadi pertama gue pengen minta maaf dulu buat teman-teman yang dengerin. Barangkali gue punya banyak salah. Biasanya itu terjadi karena gue salah berucap atau hal-hal yang gue ucapin dan somehow itu bikin teman-teman ngerasa sakit hati. Gue minta maaf. Gue gak ada niat. Dan yang jelas gue gak bermaksud untuk excuse, tapi yang jelas gue minta maaf. Dan berbicara tentang momen minta maaf, momen lebaran, ya mungkin agak telat juga ya ketika gue mengcover isu lebaran ini nyaris di akhir bulan. Tapi ini adalah kejadian yang menurut gue real. Dan ini sering banget kok. Sering banget kejadian di teman-teman yang apa ya istilahnya, yang lagi di momen lebaran. Ya biasanya momen lebaran itu kan adalah momen kumpul-kumpul bareng keluarga besar, bareng tetangga, bareng ya teman-teman atau apapun itu, sanak saudara. Ya sebut sajalah demikian. Kita tuh kita mungkin banget dengar dengan pertanyaan-pertanyaan yang kesannya basa-basi tapi somehow itu bikin sakit hati. Misal kayak kemarin gue ditanyain, Billy udah lama gak ketemu, gimana nih kerjaanmu sekarang? Ya, udah naik jabatan belum gitu? Atau pertanyaan yang lebih klasik, misal, Billy kapan sih lo nikah? Kok lo belum nikah sendiri gitu? Atau yang paling umum dari semuanya adalah komentar tentang fisik. Ya, komentar tentang fisik. Ini kayak kemarin gue tiba-tiba ada saudara yang nyeletuk, Billy, wah sekarang lo gendutan ya? Gila, makmur banget lo gitu. Ya, gue tahu. Sebagian besar orang ngerasa gak nyaman dengan pertanyaan ini, dengan komentar ini, apalagi yang menyangkut tentang fisik ya. Atau bahkan ada yang lebih parah ya, tentang apa yang mungkin ada mereka yang membandingkan gitu dengan saudara yang lain. Ya gue tahu ini bukan hal yang bagus buat ditanyakan, untuk diucapkan, untuk dilontarkan. Tapi yang gue tahu ya saudara-saudara gue ini nanyain ini bukan karena mereka pengen nyakitin, bukan karena mereka pengen jumawa. Ya mungkin ada ya momen-momen di mana saudara itu ada yang pengen jumawa, tapi kalau dalam konteks di keluarga gue ini, gue yakin gak. Kenapa? Karena gue tahu banget keluarga gue kayak gimana, keluarga besar gue kayak gimana. Yang gue tahu adalah mereka ini gak terbiasa berkomunikasi dengan orang-orang yang lama gak kontakan. Salah satunya adalah saudara jauh. Jadi yang bisa mereka ucapkan ya mungkin adalah pertanyaan-pertanyaan mainstream yang kayak gini, yang somehow ini tuh ada di media sosial dan banyak bertebaran. Dan ini adalah salah satu pertanyaan yang nanya tentang bagaimana karir, tentang bagaimana kapan nikah, tentang kabar dan lain-lain. Itu adalah pertanyaan yang paling mudah untuk diucapkan. Cuma mungkin saudara gue gak tahu kalau ternyata pertanyaan-pertanyaan kayak gitu itu tuh bikin beberapa orang ngerasa sakit hati. Jadi yang bisa gue sampaikan di sini adalah ya sering gue ngeliat ketika di media sosial, ketika orang-orang berusaha untuk so savage, untuk
untuk menjawab ini dengan lebih keras lagi, untuk membalas pertanyaan tersebut dengan jawaban yang nggak kalah nyelekit. Yang bisa gue sampaikan di sini adalah nggak semuanya saudara kayak gitu kok. Gue bisa lihat sendiri di keluarga gue, pertanyaan itu emang pure basa-basi dan mereka nggak maksud. Gue mungkin adalah salah satu orang yang ngerasa biasa aja ketika ditanyain kayak gitu. Gue no hard feeling. Gue ngerasa biasa aja, nggak sakit hati. Tapi yang bisa gue pastiin adalah ketika teman-teman ngerasa sakit hati ditanyain kayak gitu, gak ada manfaatnya buat ngebales pertanyaan tersebut dengan jawaban yang lebih nyelekit, jawaban yang lebih sakit buat didengerin. Enggak. Akan lebih baik kalau seandainya kita ngejawab itu dengan, mohon maaf tante, gue lagi nggak nyaman ditanyain kayak gini, gue kemarin habis putus dan sekarang ditanyain nikah, itu bikin saya ngerasa lebih sakit hati. Atau mohon maaf tante, belakangan lagi pandemi, jadi pekerjaan lagi susah, kemarin kita lagi rugi banyak. Atau mohon maaf tante, ya gue tahu sekarang badan gue lagi agak gemukan gitu loh. Nah terus dari tante ada nggak buat buat saran gimana caranya biar badan gue lebih sehat lagi gitu. Ya soalnya kemarin ini kebetulan waktu pandemi ini buat nyari makanan sehat susah gitu. Ya jawaban-jawaban yang somehow itu lebih santai ya. Kalau menurut gue lebih santai diucapin, dan kita nggak harus ngelawan api itu dengan api kok. Kita nggak harus selalu ngelawan api itu dengan api. Kita bisa aja ketika dapat pertanyaan yang kata orang itu api atau ucapan yang kata orang itu api, kita bisa banget loh memberikan air untuk memberikan rasa dingin, adem, rasa nyaman, teduh, atau apapun itu. Kita bisa. Dan mereka yang ngelontarin pertanyaan atau ucapan yang kata orang itu adalah api, bisa jadi mereka hanya merasa tidak tahu bahwa apa yang mereka lontarkan itu adalah api. Ya karena dalam konteksnya saudara gue ini, ketika gue bilang kayak gitu, mereka bilang, oh ya tante minta maaf ya, tante gak tahu. Dan as simple as that. Pada akhirnya setelah itu kita justru lebih bisa ngobrol, lebih nyambung. Dan tante gue waktu itu, karena kita ngobrol, kita nyambung, kita jadi bahkan ya tante gue pada akhirnya memberikan banyak bantuan buat gue. Jadi buat teman-teman yang ngerasa sebel ditanyain kapan kawin, gimana kerjaan, kapan beli rumah, kapan, ya pertanyaan kapan kayak gitu, atau komentar-komentar yang menyebalkan dari saudara, please tahan dulu, coba pahami konteksnya dan lihat apakah benar saudara kita emang benar-benar pengen kita ngerasa sakit hati itu gimana, atau mereka cuma pengen ngajakin ngobrol dan mereka somehow gak tahu mau ngajakin ngobrol dan mulai dari mana. Nah sisanya buat yang ngerasa langsung, ini saudara gue emang sukanya gitu, emang dia jahat atau gimana gitu langsung. Ya mungkin emang ada, mungkin banget saudara yang kayak gitu, mungkin banget. Ya buat orang-orang kayak gini nggak ada salahnya kita bilang kayak gitu juga. Itu juga nggak ada apa yang kita bilang tadi ya, contoh kayak waktu tadi bilang, iya maaf tante, kemarin gue lagi habis putus atau gimana gitu. Kita mencoba mengerti mereka dan menjawab dengan jawaban yang adem. Itu gak ada salahnya juga kok, bisa diterapkan pada saudara-saudara yang ngeselin. Dan ketika kalian ngerasa gak nyaman, kita bisa aja langsung bilang, sorry tante, gue gak nyaman sama pertanyaannya tante.
banyak, hampir sebagian besar mereka bakal berhenti di situ. Oke, mungkin dari gue cukup sekian. Gue Billy dari Sahabat-Sahabat. Selamat malam dan semoga mimpi indah.